Halo semuanya, apa kabar? Seneng sekali kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin 3 teknik seni yang kelihatannya simple, tapi ternyata perannya di dunia pendidikan itu wah penting banget. Yuk, kita bongkar bareng kekuatan kreatif dari kolase, montase, dan mozaik. Kita semua pasti pernah kan gunting-gunting kertas terus ditempel. Kedengarannya kayak main-main aja. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa ya kok kegiatan ini sampai jadi pelajaran wajib di sekolah? Ternyata ada alasan yang dalam banget di baliknya. Coba deh lihat karya ini. Keren banget kan? Itu ekor meraknya terbuat dari sendok plastik loh. Iya, sendok plastik. Ini bukti nyata kalau teknik-teknik ini tuh bukan cuma soal kertas dan lem. Benda sehari-hari pun bisa disulap jadi karya seni yang luar biasa. Oke, kita mulai dari tantangan utamanya dulu ya. Jadi, kolase, montase, dan mozaik ini memang bagian dari kurikulum seni, terutama buat anak-anak kelas 4 SD. Tapi, ada satu masalah besar yang sering jadi penghalang. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Ada gap antara tuntutan kurikulum sama bekal yang dimiliki para guru. Banyak guru kelas yang hebat banget ngajar berbagai mata pelajaran, tapi nggak semuanya punya pelatihan khusus di bidang seni rupa. Jelas, ini jadi tantangan tersendiri pas ngajar di kelas. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar nggak bingung dan ketukar-tukar lagi, kita samain dulu persepsinya. Apa sih bedanya ketiga istilah ini? Yuk kita bedah satu persatu, biar jelas. Pertama, kolase. Gampangnya gini, anggap aja kolase itu kayak gado-gado material. Kuncinya tuh ada di keragaman bahan. Kamu bisa pakai apa aja? Kertas, kain, kancing, daun kering, pokoknya bahan yang beda-beda jenis, terus digabungin jadi satu karya yang utuh. Merak yang kita lihat tadi itu contoh kolase yang sempurna banget. Ada kertas origami, ada kapas buat awannya, dan pastinya sendok plastik buat bikin ekornya yang megah. Nah, perpaduan bahan yang beda-beda banget inilah yang jadi ciri khas kolase. Lanjut, yang kedua, montase. Kalau kolase tadi gado-gado material, montase itu lebih ke gado-gado gambar. Jadi bedanya, montase itu khusus pakai gambar atau foto yang udah jadi. Misalnya dari majalah, koran, atau foto-foto lama. Kita kayak jadi sutradara yang nyusun ulang adegan-adegan buat bikin cerita baru. Contohnya kayak gini nih. Ada guntingan gambar anak-anak, rusa, burung yang diambil dari sumber yang beda-beda. Terus semua itu ditempel di atas sebuah latar belakang pemandangan. Hasilnya jadi satu adegan baru yang punya cerita sendiri. Itulah montase. Terakhir ada mozaik. Nah, kalau mozaik kuncinya satu. Bahannya harus sejenis. Ini yang bikin dia beda banget sama kolase. Jadi kita pakai potongan-potongan kecil dari satu jenis bahan aja. Misalnya cuma potongan kertas warna-warni atau cuma pecahan keramik. Terus kita susun rapi buat ngebentuk sebuah gambar. Dan ini dia contoh mozaik yang pas banget. Coba perhatikan, seluruh gambar bebek dan pemandangannya ini cuma terbuat dari satu bahan, potongan-potongan kecil kertas. Potongan itu disusun satu persatu, berdekatan, sampai akhirnya ngebentuk gambar yang utuh. Jelaskan bedanya sekarang? Oke, kita udah tahu apa itu kolase, montase, dan mozaik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih penting lagi. Kenapa ini diajarin? Ternyata, kegiatan yang kelihatannya simpel ini adalah alat yang super ampuh buat perkembangan anak-anak. Ini tuh bukan sekedar main lem loh, manfaatnya dalam banget. Dari sisi edukatif, jelas ini ngasah kreativitas sama cara berpikir. Terus dari sisi ekspresif, ini jadi media buat anak nuangin ide dan emosinya. Secara psikologis, proses nempel yang berulang-ulang itu bisa bikin rileks dan nenangin pikiran. Dari sisi praktis, anak jadi belajar bikin hiasan. Dan bahkan dari sisi sosial, ini bisa jadi bekal buat karir di masa depan. Jadi, dari satu kegiatan sederhana, manfaatnya bisa kemana-mana. Ingat kan soal masalah guru yang kurang pelatihan di awal tadi? Nah, ada sebuah penelitian yang coba ngatasin masalah ini dengan ngadain pelatihan khusus. Dan hasilnya, wah bener-bener luar biasa. Coba kita lihat datanya. Coba dibayangin ini. Sebelum ada pelatihan, dari semua guru yang ikut tes pengetahuan soal teknik-teknik ini, yang lulus cuma 17,65%. Kecil banget kan? Artinya, lebih dari 80% merasa belum siap. Angka ini nunjukin ada masalah yang nyata. Tapi, lihat apa yang terjadi setelah itu. Cuma dengan satu kali sesi pelatihan, angka kelulusan guru langsung meroket jadi 73,53% loh. Itu peningkatannya lebih dari 4 kali lipat loh. Ini bukti kuat banget kalau dengan dukungan yang tepat, para guru bisa dengan cepat jadi lebih siap dan percaya diri. Nah, ini dia poin yang paling penting.
Waktu guru merasa bisa dan percaya diri, mereka bukan cuma ngajar, tapi mereka menginspirasi. Percikan kreativitas itu seakan-akan nular ke murid-muridnya, dan hasilnya langsung kelihatan di karya mereka. Dan ini dia buktinya. Lihat deh detailnya mozaik Doraemon ini. Keren banget kan? Atau komposisi yang hidup di montase hewan itu. Ini adalah gambaran nyata dari apa yang terjadi kalau guru diberdayakan. Kreativitas siswa jadi benar-benar mekar dan berkembang. Gimana, setelah lihat semua ini, jadi terinspirasi buat coba sendiri nggak? Kabar baiknya, buat memulai itu gampang banget. Siapapun bisa. Dan kamu nggak perlu jadi seniman profesional buat bikin sesuatu yang indah. Prosesnya itu intinya cuma 3 langkah simpel. Pertama, rencanain. Kamu mau bikin apa? Bikin aja sketsa kasarnya. Kedua, siapin. Kumpulin semua amunisi kreatif kamu. Terakhir yang paling seru, susun atau tempel. Mulai deh satuin semua potongan jadi sebuah karya. Prinsip ini berlaku buat kolase, montase, ataupun mozaik. Gampang kan? Jadi buat penutup, coba deh sekarang lihat sekeliling kamu. Ada tutup botol, bungkus permen, kancing baju yang udah nggak kepake, atau mungkin halaman majalah bekas. Benda apa yang bisa kamu sulap jadi karya seni selanjutnya? Potensi itu ada di mana-mana. Selamat berkarya!